Oke, selamat sore teman-teman. Minasan konbanwa, Iroban Agimashmika, Bonsoir à tous. Buonasera fratelli e sorelli. Buenas noches ya. Buenas noches, magandang gabi, erev tov, shalom laim, masa al khair buat semuanya. Sore ini teman-teman kita sebenarnya bakal bahas yang tadi lagi, cuman bakal lebih panjang dan lebih dalam pembahasannya tentang kekagetan saya mengenai program barak militer dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang ternyata diberhentikan oleh DPRD Jawa Barat dan Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi Jawa Barat. Saat saya tulis itu di Facebook, belakangan diketahui karena biayanya ya lumayan mahal, 18 miliar. 18 miliar untuk gelombang 1 dan gelombang 2 katanya bisa lebih mahal lagi. Sehingga akhirnya diputus untuk diberhentikan ya, untuk mendingan diberhentikan saja dan diganti dengan MULOK, muatan lokal Sunda, dengan goalnya mendidik anak-anak Jawa Barat menjadi bager. Bager tuh baik ya, bager, bener, pinter tuh cerdas ya. Bager tuh bisa dibilang baik, bagus gitu ya. Kemudian singer tuh tampil, skilled gitu. Singer gitu. Singer gitu. Singer kayak singer gitu. Koreksi saya kalau saya bukan orang Sunda sebabnya. Tapi ya biar sama, singer gitu ya. Singer ya. Singer tuh terampil, skilled gitu ya. Kemudian singer tuh terampil, skilled gitu. Koreksi saya kalau salah ya teman-teman. Singer ya. Kemudian ini mobil langka nih, Timor S15i. Ini kayaknya yang SOHC deh, SOHC. Soalnya kentara banget karburatornya. Itu kan pakai mesin yang sama dengan Mazda Interplay, karena itu dibangun juga di atas platformnya Mazda Interplay. Nah, tadi balik lagi ke tadi, singer ya, singer gitu. Koreksi saya kalau salah ya teman-teman ya. Terus ada cager tuh sehat gitu. Jadi ada 5 goal ini. Jadi bager, bener, singer ya, bager, bener, pinter, singer, cager. Cager tuh sehat gitu. Nah, diganti dengan MULOK ini, tapi pihak sekolah di Jabar masih bisa jalin kerjasama dengan TNI dan Polri ya. Bisa Pak Masam bisa kerjasama dengan TNI ya, bisa Danrem dan Ramil, Kodam atau Kodim, Koramil yang ada di Jawa Barat. Kemudian Polri ya, Polda Jabar beserta jajaran di bawahnya itu untuk melakukan pendidikan anak-anak biar disiplin, punya jiwa patriotik, punya jiwa bela negara yang kuat, dan juga patuh dan taat kepada hukum, teman-teman. Ibu-ibunya lagi senam, lagi nari tuh. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan loh. Berarti senamnya slow. Semoga nggak copyright ya teman-teman ya. Soalnya lagunya jujur saya suka. Sepanjang Jalan Kenangan. Tuh. Lagunya ini dipopulerkan sama Diah Piscesha, penyanyi dari Pasundan, dari Bandung lebih tepatnya.
gitu. Jadi saya pernah ketemu sama orangnya, pernah foto juga sama ini orangnya. Nah, jadi teman-teman ya, lanjut ya. Jadi itu sayang malah di stop gitu. Terlalu terang ya. Oh terlalu terang teman, terlalu terang. Nah kita style medium aja. Terlalu, nah ini biar gak terlalu terang tapi juga terlalu. Nah ini cukup lah ya. Nah jadi gitu teman-teman. Apa? Malah saya pikir ya lebih apa ya, sayang sih peluang emas untuk apa, mendidik dan mendisiplinkan anak-anak generasi masa kini itu kebuang di depan mata gitu. Padahal jujur ya, makanya saya tadi bilang bahwa sesuatu yang kita ini tuh harus dikaji dulu, apa sisi positif negatifnya, manfaatnya, mudaratnya, yang bagus dan gak bagusnya gitu. Karena sewaktu-waktu awalnya nih ya, sesuatu itu kita dukung karena kita anggap bagus kan. Tapi udah lama-kelamaan malah jadi berbalik, mengecam, menolak. Itu saya alami teman-teman. Zaman baheula atau zaman jahiliyah dulu, soal IKN ya, oh saya dukung banget pindah ke IKN itu, ibu kota sana di Kalimantan Timur sana. Cuma makin kesini lama-lama saya jadi denounce pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Kenapa? Satu ya, anggarannya gede banget teman-teman, 466 triliun untuk membangun sebuah kota baru dengan luas sekitar 2.500-an kilometer persegi ya, atau 250.000 hektar. Dan itu mostly, satu, ada di kawasan hutan lindung, dua, ada di lahan resapan air, tiga, itu di hutan adat, empat, dibangunnya di momen yang tidak pas, dan yang kelima, berpotensi timbul ahistoris teman-teman. Kenapa? Satu, Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya di Jakarta teman-teman. Lalu Soekarno membangun kota yang kita kenal sekarang dengan Palangkaraya. Saya muntah dulu ya teman-teman, soalnya dada saya sakit. Saya kalau nggak saya muntahin bisa batuk-batuk. Lanjut ya. Jadi Soekarno itu membangun kota yang sekarang dikenal sebagai Palangkaraya ya. Sekaligus menjadi cikal bakal dari provinsi Kalimantan Tengah. Dan kota Palangkaraya itu didesain oleh Soekarno. Dan Soekarno meninggalkan tidak hanya tugu peletakan batu pertama pembangunan Palangkaraya di depan Sungai Kahayan di sana, di Palangkaraya, tapi juga Istana Isen Mulang, Bundaran Besar Palangkaraya. Jadi Bung Karno membangun kota Palangkaraya yang amat luas ya teman-teman, 2.800-an kilometer persegi atau 280.000 hektar gitu ya. Itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke sana. Dan Soekarno membangun kota Palangkaraya itu tujuannya baik, supaya pembangunan di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu bisa merata. Dan command centernya tidak terlalu jauh. Tapi urung jadi ibu kota karena kadung terlanjur terbit undang-undang yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota
Dan kemudian itulah yang menjadi cikal bakal dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta. Gitu teman-teman. Jadi memang Jakarta ini sudah berperan dalam 80 tahun. Jakarta dan Palangkaraya itu sudah ada peran dalam sejarah bangsa kita. Jakarta punya peran selama 80 tahun menemani perjalanan negara Republik Indonesia. Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah sudah 68 tahun menjadi bagian dari sejarah perjalanan dari negara Republik Indonesia. Jadi punya peran semua itu. Tapi malah bangun baru. Bangun baru tuh mahal teman-teman. Itu saya alami. Nah, begitupun juga dengan apa yang kita bahas sekarang ini. Kemarin-kemarin saya tuh adalah yang paling denounce tentang anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Tapi sekarang kenapa kok malah jadi berbalik arah? Malah jadi suportif kepada anak-anak nakal dikirim ke barmil atau barak militer. Jawabannya satu teman-teman. Jawabannya satu. Anak-anak nakal dikirim ke barak militer itu tujuannya supaya kayak kita menterapi orang sakit. Kita mengobati orang sakit. Orang kalau sakitnya sudah kronik, sudah parah, itu langkah yang paling konkret apa? Harus underwent surgery. Kecuali kalau sakitnya sudah abdominal, kayak abdominal cancer, itu sudah incurable. Tapi kalau masih curable, masih bisa diobati. Kalau orang udah kena sakit yang severe banget, biasanya langkah yang berikutnya dilakukan adalah taking a surgery, operasi teman-teman. Nah, operasi itu, dalam mendidik kembali, re-educating anak-anak nakal yang bermasalah ini dengan cara ala Deddy Mulyadi dikirim ke barak militer, ini kan boleh saya bilang ini adalah tindakan surgery, tindakan operasi dari sakit yang boleh kita bilang kronis gitu. Mungkin udah severe banget, anaknya udah nakal banget, udah keseringan bolos sekolah, melawan orang tua, kebanyakan main HP, kebanyakan main game, kebanyakan lihat scroll medsos, kebanyakan main, keseringan tawuran, bahkan mohon maaf terlibat dalam konsumsi obat-obatan, minum-minuman terlarang dan keras teman-teman. Nah itu yang menjadi, kalau saya boleh bilang,